Penyakit jantung apakah bisa divaksin COVID? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas, masih di Q&A seputar vaksinasi COVID-19. Q&A kali ini tentang penyakit jantung apakah bisa divaksin COVID? Jantung adalah organ tubuh kita yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh kita sehingga tubuh mendapatkan oksigen dari makanan yang diperlukan untuk metabolisme. Nah, jantung kita itu rata-rata berdetak 72 kali per menit. Nah, yang normal itu 60 sampai 100 tapi rata-rata 72 kali per menit ya. Dan dia memompa darah 4 sampai 7 liter per menitnya. Penyakit pada jantung jenisnya bermacam-macam. Beberapa di antaranya penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia. Nah, bagaimana vaksinasi COVID-19 pada beberapa penyakit jantung ini? Apakah boleh dan kondisi seperti apa yang dibolehkan untuk vaksinasi? Yuk kita simak. Gagal jantung. Gagal jantung ini awalnya sering karena kondisi lain yang telah merusak atau memperlemah jantung, namun bisa juga terjadi karena jantungnya kaku. Pada gagal jantung, ruang pemompaan utama yaitu ventrikel menjadi kaku dan tidak bekerja dengan baik, atau ototnya juga bisa menjadi rusak, lemah, dan ventrikelnya itu bisa melebar. Gejala yang dapat dirasakan antara lain sesak napas, bengkak di kaki, atau perutnya juga ikut bengkak, dan beberapa gejala lainnya. Lalu, apakah boleh orang dengan gagal jantung divaksin COVID? Jawabannya adalah gagal jantung yang berada dalam kondisi stabil dan tidak sedang dalam kondisi akut dapat diberikan vaksinasi. Kondisi stabil apabila tidak ada keluhan sesak napas, nyeri dada, berdebar-debar, kaki bengkak, keterbatasan aktivitas fisik ringan, misalkan jalan sedikit udah ngos-ngosan, ataupun penurunan kesadaran. Selanjutnya, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Keluhan utamanya adalah nyeri pada dada, seperti ditindih benda berat atau merasa terbakar. Lalu, bagaimana vaksinasi COVID pada penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner yang berada dalam kondisi stabil dan tidak sedang dalam kondisi akut juga dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Apa tandanya stabil, sedang tidak ada keluhan, sesak nafas, nyeri dada, berdebar, kaki bengkak, atau keterbatasan aktivitas serta penurunan kesadaran? Lanjut ke penyakit jantung lainnya yaitu aritmia. Aritmia ditandai dengan tidak normalnya irama detak jantung, bisa lebih cepat, lebih lambat, atau tidak teratur. Gangguan ini disebabkan oleh tidak normalnya kontraksi otot-otot jantung. Lalu, orang dengan riwayat aritmia apakah boleh vaksinasi COVID? Aritmia yang dalam kondisi stabil dan tidak sedang dalam kondisi akut atau maligna dapat diberikan vaksinasi. Tanda-tanda stabilnya sama ya, sedang tidak ada keluhan sesak napas, nyeri dada, berdebar, kaki bengkak, keterbatasan aktivitas ringan, ataupun penurunan kesadaran. Jadi dalam dunia medis itu, tindakan medis itu diberikan jika memang manfaatnya lebih besar. Begitu juga dengan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi pada orang-orang dengan yang punya sakit komorbid tertentu seperti penyakit jantung ini, lebih baik diberikan vaksinasi COVID-19 saat kondisinya sedang stabil. Karena jika dengan komorbid kemudian terkena COVID-19, maka bisa menjadi COVID-19 dengan derajat yang berat. Maka dilakukanlah ikhtiar vaksinasi COVID-19 ini. Jadi, kalau punya riwayat penyakit jantung saat sedang kondisinya stabil dan belum vaksinasi COVID-19, yuk ikhtiar vaksinasi COVID-19. Dan kalau yang masih berobat rutin ke dokter spesialis jantung, maka tanyakan dulu ke dokter spesialis jantungnya bagaimana kondisinya, apakah stabil atau tidak penyakit jantungnya tersebut. Nah, kalau misalkan stabil, menurut dokter yang merawat tersebut, maka bisa diberikan vaksinasi. Jika kondisinya belum stabil, maka ditunda dulu pemberian vaksinasi COVID-19-nya. Jadi bukan tidak diberikan sama sekali ya, tapi ditunda sampai dengan kondisinya stabil. Karena mengingat manfaatnya dalam keadaan pandemi ini.
Yuk ikhtiar protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta vaksinasi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa keluar dari pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau suka dengan channel ini, subscribe ya. Atau ada saran-saran untuk channel ini, baik dari cara penyajian ataupun tampilan dan lain-lain, boleh disampaikan ya di komen sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi.